Oke guys, inilah penampakan buah sawit bibit jebutan. Mungkin teman-teman petani sawit tidak percaya kalau ini adalah bibit jebutan. Tetapi bagi teman-teman yang telah mencoba bibit jebutan, saya yakin kalian percaya kalau bibit jebutan bisa berbuah seperti bibit unggul. Ini adalah bibit jebutan yang saya ambil yang tumbuh liar di batang, ada di bawah batang. Tetapi ada juga caranya untuk memilih bibit sawit jebutan. Nah, lalu bagaimana cara memilih bibit sawit jebutan yang benar, berkualitas unggul? Caranya, teman-teman simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tombol sukai, supaya teman-teman itu tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video atau dari channel ini. Ini benar bibit jebutan, bukan bibit unggul. Batang besar, buah besar, pelepah besar. Lalu bagaimana cara memilih bibit jebutan agar berbuah seperti ini? Caranya teman-teman, pertama kali yang harus kalian perhatikan yaitu umur pohon kelapa sawit yang ingin kalian ambil bibitnya. Itu yang pertama. Kalian harus perhatikan hal itu sangat penting. Setidaknya umur sawitnya itu lebih tua, lebih bagus. Apalagi sudah di atas 20 tahun, itu lebih bagus. Dan kalian harus perhatikan bagian dasar bibitnya juga. Kalau sawit itu umurnya sudah tua, tetapi dasar bibitnya tidak tahu apakah bibitnya dulu bibit unggul, apakah tidak. Itu juga penting diperhatikan. Kalau bibit itu berasal dari bibit unggul, maka kalian bisa gunakan pohon kelapa sawit tersebut untuk digunakan menjadi bibit. Itu penting. Tetapi kalau bibit sawit itu berasal dari bibit jebutan juga, usahakan tidak menggunakan pokok tersebut untuk dijadikan bibit. Langkah seterusnya, kalau teman-teman ingin memilih bibit jebutan, selain dari umur pohon, dasar bibit pohon, pertama kalian harus pilih yang buahnya banyak. Apabila buahnya di atas itu banyak dan pelepahnya hijau, panjang, tidak ada bunga yang busuk seperti di gambar ini, itu bisa dipilih atau dijadikan sebagai bibit sawit untuk ditanam ulang. Dan juga lihat juga posisi batang. Kalau batangnya besar, itu bisa dijadikan bibit sawit terbaik. Untuk pemilihan bibitnya, supaya tidak gagal, teman-teman harus ambil yang tumbuh di lingkaran pohon tersebut, pohon kelapa sawit tersebut. Pilih yang muncul, yang tumbuh di pohon kelapa sawit tersebut, ya. Jangan sampai salah memilih bibit jebutan supaya hasilnya lebih maksimal. Setelah itu
teman-teman lihat juga bagian biji. Contohnya seperti ini. Contoh, kalau bijinya masih menempel di sini, itu lebih bagus. Usahakan yang kalian ambil itu bibitnya kecil, masih kecil, tidaknya 2 lembar daun, ya, 2 lembar daun, ya, jangan sebanyak ini. Kalau ini mudah stres. Kalau yang besar seperti ini, dia mudah stres dan juga akarnya sudah terlalu banyak seperti ini. Jadi ketika mencabut, dia akan ada yang putus, akhirnya stres, lama pertumbuhannya. Kalau masih kecil seperti ini, untuk dipindahkan di polybag, usahakan mencari bibit itu yang benar-benar masih kecil, 2 lembar daun. Karena ketika kita mencabut dan memindahkan di polybag, dia tidak stres, sering menyiram. Dan juga bagian ini usahakan ya, itu yang besar, benggotnya itu besar, dan yang pelepahnya warnanya hijau-hijau seperti ini. Jangan cari yang kuning, cari yang hijau-hijau. Ini besar, bagian batangnya ini besar. Daunnya bersih, tidak bolong-bolong seperti ini. Warnanya tidak kusam seperti ini. Usahakan warnanya yang bersih. Nah, seperti itu untuk memilih bibit cabutan. Akar juga jangan sampai terlalu panjang, ya. Usahakan mencari yang tidak kurus seperti ini, cari yang gemuk. Yang gemuk, kedudukan posisi batang ini agak ini agak melebar, tidak panjang seperti ini. Usahakan agak melebar. Ya, karena kalau posisinya dari kecil sudah melebar, berarti kalau sudah besar nanti dia akan lebih melebar dan lebih besar batangnya. Bagian seperti ini. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin mencoba mengambil yang siap tanam, cabut dan tanam, kalian harus pilih bagian duri, warna pelepah, dan bagian ujung dahan kelapa sawit. Ujung dahannya harus, ujung pelepah maksud saya ya, itu harus ada benang halus. Kita bisa juga berpedoman pada benang halus yang tumbuh pada ujung pelepah kelapa sawit tersebut. Kalau teman-teman ingin mencoba yang sejenis siap tanam, cabut langsung ditanam, usahakan pilih yang ujung pelepahnya itu ada benang. Karena kalau ada benangnya, itu mudah-mudahan tidak akan macet. Nah, kalau saya telah mencobanya seperti ini hasil dari bibit cabutan. Begitu bagi teman-teman yang mampu membeli bibit unggul, kenapa tidak? Kenapa harus pergi ke bibit cabutan? Lebih baik gunakan bibit unggul daripada menggunakan bibit cabutan. Karena sebaik-baiknya kita memilih bibit cabutan, itu tidak sebaik bibit unggul. Nah, kalian harus pahami hal ini. Sebelum kalian kecewa, kalau punya modal, belilah bibit unggul. Kalau tidak punya modal, tetapi masih ambisi ingin menanam kelapa sawit, kalian tidak apa-apa mencoba seperti yang sudah saya terangkan tadi, caranya untuk memilih bibit cabutan. Tetapi kalau ada kemasukan, tabunglah terlebih dahulu supaya kalian bisa membeli bibit cabutan, ya. Maksud saya supaya bisa memilih bibit unggul, karena bibit unggul itu lebih baik daripada bibit cabutan. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan ke media sosial kalian masing-masing.